mau gaji berapapun, asal kita punya niat, kita ada goalnya, kita mulai dulu. Karena kalau kita ngomong gaji dulu, nanti nggak nyampe, gitu ya. Jadi kita goalnya dulu, kita bisa nyisikan berapa, jadi kita nabung di DP-nya. Berapa nih minimal gaji yang pas untuk bisa mulai memiliki rumah? Ya, dari pandangan saya gitu ya, kita berasumsi juga bahwa uangnya tidak besar gitu ya. Kan ini kita melihat kaum milenial baru lulus kuliah, baru pertama kerja, misalnya nggak ada modal gitu ya, entah dari orang tuanya atau sebagainya. Jadi ya balik lagi kita menyisihkan, dari bank sendiri ketentuannya bila mau di-approve itu 30% ya Mas Reza. Jadi 30% dari gaji kita untuk cicilan. Berarti kalau memang misalnya asumsi ya, lebih gampangnya 10 juta, berarti gajinya harus 10 juta, cicilannya 3 juta. Nah, dari 3 juta ini biasanya plafonnya itu kalau ya more or less lah ya, dengan tenor paling panjang, itu plafonnya di 500 jutaan gitu ya. Nah ini yang kalau misalnya gajinya belum masuk ke sini, kita bisa mulai dari DP-nya dulu gitu. Jadi mau gaji berapapun, asal kita punya niat, kita ada goalnya, kita mulai dulu. Karena kalau kita ngomong gaji dulu, nanti nggak nyampe gitu ya. Jadi kita goalnya dulu, kita bisa nyisikan berapa, jadi kita nabung di DP-nya. Baru nanti kita bisa beli rumahnya dengan KPR. Gitu. Nah, ini kan rumah juga sudah mulai mahal, properti terus naik begitu ya setiap tahun. Kita kan harus bayar minimal DP dulu nih untuk KPR. Nah, cara mengumpulkan uang untuk membayar DP bagi millennials gimana nih, Mas? Iya, misalnya saya punya uang, ini contoh aja biar gampang ya. Saya bisa menyisihkan 2,5 juta sebulan gitu ya. Nah, dengan 2,5 juta sebulan dalam waktu 5 tahun, saya pernah memberikan grafik kalau boleh dimunculkan Mas Reza ya. Di grafiknya bila dalam deposito dengan rate sekarang dalam 5 tahun itu di 2,5 juta itu akan terkumpul 170 jutaan ya. Nah, ini simulasinya teman-teman ya. Gitu. Jadi bila kita menyisihkan uang 2,5 juta contohnya, itu dalam waktu 5 tahun kita bisa mendapatkan DP bila taruh di deposito itu 170 juta. Dalam waktu 10 tahun di deposito itu 381 juta. Nah, bila kita menaruh asumsinya di reksadana, ini reksadana saya pakai asumsinya di pasar uang ya, obligasi pemerintah atau deposito yang di bawah 1 tahun atau memang di reksadana fixed income ya. Nah, ini ada kisarannya. Gitu. Jadi bila kita tempatkan di reksadana pasar uang atau reksadana fixed income yang isinya obligasi, itu dalam 5 tahun ke depan 171 juta atau 190 juta gitu ya dananya. Dan dalam 10 tahun itu kekumpul 400 jutaan. Nah, akan lebih baik tingkat return-nya bila kita bisa menempatkan di instrumen yang memang bisa memberikan return lebih tinggi, walaupun memang resikonya juga lebih tinggi. Saya juga minta kalau bisa ditampilkan itu ada grafik indeks harga saham gabungan selama kita 21 tahun terakhir ya, gitu. Jadi ini bila saya tarik gitu rata-rata kurang lebih 20 tahunan kita investasi tanpa dikelola gitu ya, di indeksnya harga saham gabungan itu tingkat return-nya kurang lebih 13% per tahun. Jadi ini akan lebih maksimal bila kita taruh dananya dengan yang dikelola atau namanya reksadana. Jadi tipsnya sih saya sarankan ke teman-teman, kita pertama sisihkan uang dulu itu ya, mau 10% juga boleh, 50% lebih baik. Nah, dari 10 sampai 50 ini, bila kita ingin punya goals 5 sampai 10 tahun ke depan, kita bisa ambil jangan yang deposito, minimal yang reksadana fixed income. Atau memang kita masuk ke reksadana equity sekalian. Karena memang setuju dengan Mbak Olive tadi, dengan corona ini
bukan hanya properti ya, instrumen keuangan pun juga jadi murah sekarang. Kita juga melihat ada opportunity. Begitu kita masuk, apalagi kita bisa menabung bulanan, ini kan dollar cost averaging teorinya ya. Kita bisa masuk di harga rata-rata yang kalau memang masih fluktuasi, kita bisa dapatkan harga yang murah. Nah, kita investasi dari sekarang, begitu instrumen khususnya saham ini masih dalam keadaan yang memang murah gitu Mas Reza. Kalau misalnya gajinya nih pas-pasan, lebih baik ngekos gitu untuk tinggal atau justru beraniin aja deh untuk DP rumah dan juga cicil nih? Baik, saya setuju gitu ya. Saya lebih suka beranikan DP-nya. Kalau kita nggak melangkah sekarang, kita nggak akan dapat. Apalagi harga rumah ini kan semakin kita tunggu semakin naik gitu ya. Tapi sambil kita beranikan kita DP-in, ya kita ngekos. Tapi kalau memang sudah punya DP, mendingan kita beranikan DP, karena ini sesuatu yang cost-nya penting. Properti ini pun juga ke depannya kalau kita nggak tinggali, yang tadi Mbak Olive bilang ya, kita juga bisa mendapatkan passive income. Kalaupun kita jual, ini bukan sesuatu barang konsumtif ya, yang nilainya akan turun gitu. Jadi selama memang kita ingin mencapai ini ya, kita harus maksimalkan gitu ya, untuk memberanikan diri. Tapi tentunya dengan perencanaan ya teman-teman gitu ya. Perencanaan ini akan lebih baik gitu ya. Jadi pos-pos untuk biaya hidup gitu ya, termasuk pos-pos penting lain itu udah harus kita rencanakan sebelumnya, baru kita action gitu ya di DP-nya atau pembelian rumah. Jadi ya itu, pada saat kita mau mengajukan KPR, salah satu syarat dari bank itu lama bekerja gitu ya. Lama bekerja itu salah satu syarat utamanya. Yang kedua itu juga kemampuan kita bayar gitu ya. Dari gaji yang ada, itu ada pos-pos yang lain, pengeluaran apa gitu ya, sehingga kurang lebih di 30% gitu ya, 30% cicilannya. Itu yang cukup normal ya, biar bisa di-approve. Terakhir ya kita juga harus disiplin ya teman-teman. Bila kita punya keinginan, jangan besar pasak daripada tiang, sehingga pada saat kita mau alasannya ingin mengeluarkan stres, traveling, tapi uangnya terbatas, pinjam gitu ya, tapi mungkin pembayarannya telat sehingga kualitas kreditnya juga jelek, itu yang harus dijaga teman-teman ya. Jadi bila poin yang paling penting itu kan sambil kita bekerja, itu kan ada batas lama bekerja ya. Biasanya 2-3 tahun gitu ya, di mana juga kita punya cicilan juga tidak lebih besar dari 30%. Terus tolong dijaga kualitas kreditnya gitu. Jangan sekali-sekali teman-teman tidak membayar kartu kredit, tidak membayar cicilan apapun, karena semuanya link gitu ya, bila kita memang ingin mendapatkan fasilitas KPR ke depan.